Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Iin Ibrahim Yusuf, guru bimbingan dan konseling SMA Terpadu Darul Amal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 201503820252 dan nomor induk mahasiswa 2214238. Pada kesempatan ini saya membuat video layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk mengikuti kegiatan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Semangat semua ya. Alhamdulillah. Ananda semua, terima kasih Bapak ucapkan Ananda sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, namun sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan mutaqabbala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik. Nah, Ananda semua sengaja Ananda Bapak kumpulkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini memiliki tujuan tentang perilaku bertanggung jawab dalam bersosialisasi di sekolah. Nah, ini kalau dalam layanan BK masuknya ranah pribadi sosial. Nah, jadi tujuan pertemuan dari bimbingan kelompok kali ini adalah untuk lebih memahami perilaku bertanggung jawab ya. Lebih pada kesadaran kita untuk berperilaku bertanggung jawab. Nah, Ananda semua, alangkah baiknya sebelum kita lanjutkan, kita perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan dirinya, sebutkan nama lengkap, kemudian sebutkan juga hobinya apa, kemudian cita-cita di masa depannya ingin menjadi apa. Ingin jadi Superman misalkan, Wonder Woman. Oke, sok silakan, boleh dimulai dari sebelah kanan Bapak dulu. Baik, nama saya Wulandari Sri Agustian. Hobi menulis dan membaca, cita-cita ingin menjadi pengajar. Nama saya Ningsih Nur Halimah. Hobi saya jalan-jalan. Untuk cita-cita ingin menjadi dokter insya Allah. Nama saya Hawariah Kamilatunuha. Untuk hobinya membaca dan kadang-kadang suka menggambar. Cita-citanya mau jadi ahli gizi. Nama saya Lulut Azkiatul Fikriah. Hobinya menulis dan membaca. Cita-citanya ingin menjadi konsultan pendidikan. Nama saya Anissa Yuliza. Hobinya membaca sama berenang. Cita-citanya pengen jadi guru. Nama saya Istiqomah Mufidah. Hobi saya membaca. Cita-citanya pengennya itu jadi entrepreneur. Nama saya Kanza Imun Aulia. Hobinya baca. Terus cita-citanya jadi dokter. Baik, semua sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang proses kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini adalah layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siapa? Kepada peserta didik, kepada siswa untuk membantu siswa memahami berbagai hal. Nah, salah satunya adalah dalam hal ini untuk memahami perilaku tanggung jawab dalam bersosialisasi di sekolah. Nah, kegiatannya apa aja? Pertama nanti kita akan nonton video, cuplikan video. Kemudian nanti kalian menanggapi dari cuplikan video
tersebut. Setelah nonton video, kita akan pada kegiatan sosiodrama atau bermain peran. Nah, nanti akan dibagi 2 kelompok. Siapa yang menjadi pemeran, siapa yang menjadi pengamat atau observer ya. Nah, setelah itu kita akan sedikit berdiskusi tentang apa yang sudah dimainkan dalam peran drama tersebut. Nah, Anda semua perlu diketahui sebelumnya bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas, yaitu pertama, asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Asas di mana kita harus terbuka untuk apa? Menyampaikan pendapat. Jadi jangan takut ketika kita menyampaikan pendapat. Kemudian ketika kita mengungkapkan masalah kita, itu pun jangan takut, harus terbuka. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Walaupun kita terbuka, tapi terbukanya di sini. Nah, keluar dari sini, maka itu harus bersifat rahasia. Jadi yang tahu itu adalah anggota kelompok yang ada di sini saja, ya. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Harus sukarela ya. Hansa, Ima, Ulan ya dan lain-lainnya harus sukarela. Jadi jangan ada keterpaksaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah asas kenormatifan. Apa maksudnya normatif? Itu harus beretika. Ketika menyampaikan pendapat, tidak boleh kita menyinggung orang lain. Tidak boleh kita sambil mencela. Secara garis besar, kita akan mulai dengan menonton video, kemudian menanggapi, kemudian akan memainkan drama, kemudian diberikan pendapat dan sedikit berdiskusi tentang drama tersebut. Nah, intinya keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut tentang perilaku tanggung jawab dalam bersosialisasi di sekolah. Apakah Anda semua siap mengikuti kegiatan ini? Insya Allah siap. Jadi dalam bimbingan kelompok ini, Bapak berperan sebagai ketua kelompok dan Anda semua sebagai anggota kelompok. Tugas Bapak adalah mengarahkan kegiatan yang kita lakukan. Kemudian tugas Ananda adalah mengikuti arahan atau rangkaian kegiatan yang Bapak arahkan, ya. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada berarti kita akan sepakat melaksanakan kegiatan ini. Pertama, melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tetap memperhatikan etika atau perilaku yang baik dalam melaksanakan kegiatan ini. Kalau semua sudah siap, maka kita mulai ke tahap inti ya. Nah, silahkan Ananda simak cuplikan video edukatif ini.
Apa pendapat kalian tentang video yang ditampilkan barusan? Siapa yang mau memberikan pendapat terlebih dahulu? Menurut saya mah ya, jadi intinya mah kalau sesuatu itu bukan milik kita, berarti kita tidak berhak untuk memiliki sesuatu tersebut, apapun itu. Oke, bagus. Sok silahkan selanjutnya. Kalau dilihat dari video itu kayak anak kecilnya itu kayak kok pengen banget ngeliatnya tuh. Ya ngeliat si sepatunya. Kalau mungkin dari pikiran orang-orang tinggal ambil aja gitu ya sepatu, meskipun mungkin kan suatu keinginan. Tapi dia dari kecil udah dididik kayak dia itu udah bertanggung jawab gitu, udah dididik terlahir dari kecil. Iya. Dari kecil. Oke, jadi dari kecil udah dilatih untuk bertanggung jawab. Ketika barang itu bukan haknya, berarti tidak boleh dimiliki. Satu orang lagi. Untuk yang tadi, jadi kalau kita memberikannya tulus, berarti kita mempunyai tanggung jawab yang emang benar-benar ada balasannya gitu. Betul. Oke. Membantu dengan tulus. Iya. Ketika kita membantu tulus seseorang, maka Allah akan memberikan balasan yang baik juga. Oke, Ananda semua. Sekarang Bapak ingin menjelaskan secara singkat tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Nah, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Anda semua sebagai siswa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian Bapak sebagai guru BK ada kewajiban-kewajiban yang harus Bapak laksanakan. Nah, kewajiban-kewajiban itulah yang harus kita sadari bahwa bentuk dari tanggung jawab kita. Nah, Ananda semua, tanggung jawab Ananda di sekolah atau di asrama itu ada 5 poin penting. Pertama adalah belajar. Belajar merupakan tanggung jawab Ananda semua kepada orang tua, kepada diri sendiri. Artinya kita mensyukuri Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita kelebihan akal, maka kita gunakan untuk belajar. Kemudian orang tua kita menyekolahkan kita ke sini dengan usaha yang keras supaya bisa menjadikan anaknya orang yang berhasil, itu tanggung jawab kita dengan melakukan belajar yang maksimal, yang baik. Nah, selanjutnya adalah tata tertib. Nah, ini di asrama ya. Di asrama biasanya tata tertib apa? Ngantri ke MCK, ngantri makan. Ini udah tertib apa belum? Insya Allah ya, insya Allah kelas 12, insya Allah semuanya sudah tertib. Nah, oke. Nah, kemudian patuh dan hormat kepada guru. Nah, ini patuh dan hormat kepada guru itu juga merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan di sekolah. Kemudian menjaga nama baik sekolah. Dengan apa menjaga nama baik sekolah? Dengan kita berperilaku baik di masyarakat. Nah, karena kan masyarakat taunya itu siswa mana, itu santri mana, sekolah mana. Nah, misalkan Ima nih, misalkan Ima nih tawuran nih, kamu dari sekolah mana? SMA Darul Amal, kan malu ya, berarti itu tidak menjaga nama baik sekolah. Tapi insya Allah ya, kita semua yang ada di sini nggak mungkin kan tawuran ya, nggak mungkin ya, insya Allah.
Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab dalam pertemanan. Nah, bagaimana tanggung jawab dalam pertemanan? Adalah diusahakan kita berbuat baik ketika bersosialisasi. Misalkan ketika meminjam barang, kita harus mengembalikannya sebagai bentuk apa? Tanggung jawab. Oke. Kemudian misalkan ketika teman kita butuh bantuan, nah kita harus bertanggung jawab. Nah, ketika bersosialisasi seperti itu, maka tanggung jawab sosial yang kita lakukan akan menumbuhkan pribadi yang baik, sosialnya kepada teman-teman sekitar, pribadinya kepada diri sendiri. Oke, singkatnya seperti itu ya Nanda. Nah, sekarang kita akan bagi ke dalam 2 kelompok. Kita akan bermain drama. Kelompok yang pertama adalah kelompok pemain peran. Kemudian kelompok yang kedua adalah observer. Tugasnya bagaimana, Pak? Tugasnya untuk pemain peran ini nanti memainkan peran dan skenario yang akan Bapak berikan. Untuk observer ini mengamati bagaimana acting atau peran yang dimainkan dan cerita yang ada dalam skenario yang dimainkan tersebut. Nah, garis besarnya drama ini adalah ada seorang siswa yang belum memiliki tanggung jawab sosial. Dia meminjam buku temannya, namun seringkali tidak dikembalikan. Padahal saat itu sedang minggu ujian. Nah, Bapak di sini punya naskahnya. Ananda semua nanti baca naskahnya bagi yang pemain peran dan bagi yang observer, nanti amati dengan baik ya. Oke, sekarang siapa yang ingin menjadi observer dulu? Oke, observer Lulu sama Hansa. Oke, 2 orang ya. Berarti ini Bapak butuh 5 orang, sisanya ini jadi pemain peran. Oke, siap ya? Oke, ini ada naskahnya. Silahkan Ananda untuk baca terlebih dahulu peran yang akan Ananda mainkan. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Gimana teman-teman? Sudah bisa? Insya Allah bisa ya. Oke, kalau bisa sekarang mari kita bermain peran. John, Kesel Bapak. Kali aku hilang. hari itu tulis. Iya, nggak hilang sih. Terus? Dipinjam. Udah aku besok ujian yang bertemu nasi haji. Gimana dong? Kamu pernah nanya nggak ke dia? Ya Allah, hampir setiap hari itu aku nagih PAI. Bilangnya itu coba. Iya nanti. Kan kesel aku juga. Kelas sebelah? Iya, bisa. Tanyain sekarang. Ya biar lebih jelas sih kalau kata aku mah. Tapi aku nggak Ya, aku nanti gimana? Terbiasa. Dan biar dianya juga belajar tanggung jawab. Minggu kemarin juga nyampe hilang loh bukunya. Yang siapa gitu? Si Kia tahu asalnya. Ya, Kenapa aku hilang? Ya kan makanya tanya ini. Kayak panggil aja. Ya. Sewa kan? Bener kan sewa? Iya, Enggak aja sama. Di mana? Tadi dia enggak? Di mana ya? Kayaknya di kantin deh dia mah. Oh, tuh. Emang ada tugas ya? Ada nih. Enggak, aku belum ngerjain tahu. kan besok aku kuliah. Ya, aku lihat dong buku kamu. Boleh sih. Awak, kamu minjem bukunya Mufi ya? Buku apaan? Buku PAI. Kapan? Coba inget dulu. Yang seminggu kemarin. Tanggal 13, inget gak? Oh iya, aku pinjem. Aku itu pinjem, ingat. Ya terus sekarang mana? Kalau nggak salah, di kelas tuh ada yang minjem. Ambil dia ke tas aku, sampai sekarang belum dibalikin. Terus siapa yang minjemnya? Ya itu kalau nggak salah si Serin, dia belum ngembaliin sampai Setidaknya sekarang. izin dulu ke Mufinya. Ya gak tahu kan, bukannya kan kalau misalnya izinnya bukunya ada di aku, ya berarti dia orang boleh dong minjem buku cumi yang ada di aku. Terus sekarang gimana? Ya gak tahu, ada di orang itu. Ada bukunya ada.
Ada. Ambillah. Ya kan diserin, dia belum balikin. Kamu itu Udah. greget gitu, nggak mau tanggung jawab. Kamu itu salah, Hawa. Kamu itu Iya kan? Ya kan Serin juga yang minjemnya, Serin yang minjem. Nggak apa-apa, aku minjem aja yang kamu. yang minjem, Ya. Di kebiasaan loh kayak gitu. Berarti Serin juga harusnya tanggung jawab. Tapi kan posisi sekarang kamu lagi minjemnya tuh ke Mufi, kamu yang minjemnya. Ayo. Jadi kamu harus minta maaf sama Mufinya. Ya. Gimana? Nanti aja ngomong aja sama Mufinya. Ya, Ulan maaf ya, mungkin tadi aku sedikit marah-marah. Ya, nanti aku bakal cari ya, Mufi. Mungkin agak lama, soalnya kan jauh rumah si Serin. Kamu juga minta maaf. Ya mungkin lain kali jangan harus tanggung jawab lah gitu. Setidaknya kalau misalkan emang kamu tanggung jawab, kejadian gitu bakal kejadian. Gitu, Ya, nanti bener sama aku bakal dicari. Iya. Ya, semoga aja ada ya. Iya. Maaf ya. Makasih ya. Iya. Oke, teman-teman semua, barusan sudah dimainkan peran dari skenario drama ya. Nah, sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Silahkan Lulu untuk berikan pengamatannya, pendapatnya tentang peran yang barusan dimainkan. Oke. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman saya yang tanpa diduga-duga keren juga ya gitu aktingnya. Nah, untuk cara penyelesaiannya sendiri itu pas di awal agak kurang mengenakan ya, agak kurang baik gitu. Ada pergesekan antara siswa 1 dan siswa 5. Nah, adapun di akhirnya cara penyelesaian dari masalah tersebut yang ditempuh adalah dengan cara berdamai dengan saling memaafkan kehilapan satu dengan yang lainnya. Adapun pendapat saya tentang peran-peran yang dimainkan oleh teman-teman, siswa pertama itu tidak bertanggung jawab ya terhadap apa yang diamanahkan kepadanya gitu, mengkhianati kepercayaan teman yang mempercayakan bukunya gitu. Nah, terus untuk yang siswa kedua itu siswa yang kelima itu mudah tersulut emosi ya, walaupun tujuannya membela atau melindungi teman, tapi tetap saja gitu hal tersebut tidak baik. Nah, untuk siswa yang kedua itu bagus ya, maksudnya berfungsi sebagai penengah dan pemecah masalah gitu, diperankan dengan apik oleh Ima ya. Terus siswa yang keempat tipikal orang yang mudah mengiyakan dan selalu mengalah gitu, diperankan oleh Istiqomah ya. Semuanya berperan dengan baik, terutama saya suka acting ya, saya suka actingnya Hawariah dan juga Istiqomah gitu, sangat natural gitu. Bagus, menghibur. Terus menghibur. Oke, baik Lulu, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Lulu. Oke Lulu, barusan Lulu bilang yang paling bagus berperannya itu Hawa sama Istiqomah. Oke, kita tanya nih Istiqomah sama Hawa. Kita tanya Istiqomah sama Hawa, kira-kira apa sih yang bagaimana sih ketika kamu memainkan peran, apa yang kamu rasakan? Boleh siapa dulu? Iya, boleh. Jadi waktu pas meranin perannya, jadi harus kayak ngebayangin gimana kalau misalnya kita tuh ada di posisi itu gitu. Ya, jadi posisinya apa tadi? Ini apa ya, buat tados gitu. Iya, terus bodo amat, terus gak bertanggung jawab. Ya bayangin aja kita kayak gitu, jadi kayak bisa gitu memeraninnya gitu. Oke, bisa memerankannya ya. Berarti tadi bagian anak yang tidak bertanggung jawab ya, yang meminjam apa? Meminjam buku tapi tidak dikembalikan. Oke. Selanjutnya. Kalau aku sih pas-pasan lagi kehilangan buku, jadi merasakan banget gitu. Merasakan banget. Iya. Berarti korban ini. Korban. Posisinya jadi tadi selain di dalam drama, di kenyataan juga sebagai korban. Iya. Oke, berarti pas ya. Nah, sekarang ketika posisi yang kalian mainkan atau apa namanya, peran yang kalian mainkan tersebut, kira-kira kalau jadi orang yang jahat itu membuat nyaman orang lain nggak? Enggak. Nggak ya, berarti nggak nyaman ya.
kalau misalkan kamu seperti itu kepada orang lain, kira-kira orang yang kamu pinjam dan hilangkan bukunya sakit hati atau tidak? Sakit hati. Nah, sama Istiqomah ya. Istiqomah sakit hati nggak bukunya hilang? Kayaknya itu hilang sama aku sendiri. Itu hilang sama kamu sendiri atau yang dipinjam? Masih remeng-remeng. Oh, masih remeng-remeng antara dipinjam sama berarti jangan seuzon ya kalau kayak gitu ya, jangan seuzon ya. Oke. Selanjutnya kita tanya Hanza kembali sebagai pengamat, sebagai observer. Hasil tadi. Ya, observer. Saya masih terpukau ya dengan acting-acting teman-teman tadi. Jadi mungkin Icai bisa jadi artis nantinya, Cai. Oke, untuk yang pertama dari pemecahan masalah yang tadi, masalah tadi bisa terpecahkan diakibatkan gara-gara setiap kayak siswa yang pertama sama yang 5 itu saling menurunkan egonya karena mungkin juga dinasihati oleh teman-temannya ya. Dan juga bisa selesai karena saling memaafkan gara-gara menurunkan ego tadi. Dan juga untuk yang kedua, pendapat tentang peran-peran tadi, untuk siswa pertama yaitu siapa ini? Hawa ya. Hawa itu meminjam buku temannya dan tidak tanggung jawab ya. Nah, untuk siswa nomor 2 itu yaitu Ima. Ima itu sahabatnya Hawa dan alhamdulillah ya punya sahabat yang sangat baik hati gitu, jadi seimbang gitu ya. Seimbang. Nah kalau yang ketiga Icai itu baik hati, suka menolong dan menjadi tempat curhatnya Mufi ya. Nah kalau siswa nomor 4 itu orangnya gak enakan, Mufi itu gak enakan, jadi buat nagih aja susah gitu, harus minta tolong ke temannya. Nah untuk siswa nomor 5 itu selalu membela temannya, itu tuh yang tadi Ulan, dan melindungi temannya dengan cara apapun gitu ya, dan pemberani. Mungkin cukup segitu. Dan untuk aktris favorit saya Hawariah ya untuk hari ini. Hawariah ya, alhamdulillah. Oke, sekarang Bapak pengen tanya ke yang lainnya nih. Hawa sama Istiqomah udah mengatakan, udah mengungkapkan apa yang barusan ketika diperankan. Yang lainnya silahkan. Jadi Ulan dulu, nanti baru ke Ima, lalu lanjut. Tentang apa ya, Pak? Tentang apa, Pak? Tentang yang diperankan, peran kamu barusan gimana sih? Ternyata susah ya. Itunya. Cara ininya. Ya perasaannya gimana sih, perasaan Ulan gitu ketika memerankan peran tersebut? Kalau yang tadi mah agak sedikit susah gitu karena iya gitu, jadi kayak tipe orangnya yang marah-marah gimana gitu. Mungkin di asli juga suka marah-marah, tapi nggak gitu. Jadi kayak susah gitu. Kayak susah antara nyata dan di drama itu. Ternyata menyesuaikan itu susah gitu. Ya, gitu aja sih. Oke. Untuk saya pribadi, untuk peran yang tadi itu mungkin sesuai ya dengan saya gitu. Bisa menasehati, alhamdulillah gitu. Tapi mungkin agak kaku gitu, kurang latihan gitu. Kurang latihan. ya jangan. Oke. Mungkin cukup dari saya. Nah, selanjutnya. Kalau aku gak tahu, jadi kayak yang udah berjalan sesuai itunya, ngalir aja gitu ya. Oke, mengalir saja. Oke, siap. Nah, Ananda semua, jadi kesimpulan dari sosiodrama tersebut yang sudah diperankan, apa yang bisa kalian simpulkan dari permainan drama tersebut, sosiodrama tersebut? Sok, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Ulan aja, Ulan. Ya, Ulan. Kalau misalkan kan karena tadi kita belajar tentang tanggung jawab ya Pak ya. Nah sebenarnya dari sosiodrama tadi itu juga sama kayak yang ngelatih kita buat bertanggung jawab. Seperti tadi kan Ulan dapat tugas yang jadi orang yang antagonis mungkin ya. Betul. Ya
walaupun nggak relate sama dunia Ulan yang asli, tapi kalau maksudnya tapi kalau itu udah dikasih peran itu berarti Ulan harus bertanggung jawab dan totalitas di peran itu gitu. Termasuk yang lain juga kayak gitu. Begitupun dengan pengamat. Ya, pengamat juga berarti harus bertanggung jawab, ini tugas saya mengamati, jadi saya harus mengamati dengan baik dan secara merata gitu. Oke, baik. Sok, satu orang lagi. Refleksikan kira-kira apa sih yang bisa didapatkan dari kegiatan sosiodrama barusan. Dari Hansa, boleh Hansa? Silakan. Antara pengamat sama ini. Ayo dulu. Tentang bertanggung jawab ya. Kita itu berarti sebelum mengemban tanggung jawab yang besar harus dimulai dulu dengan mengemban tanggung jawab yang kecil gitu, seperti mengembalikan buku teman yang kita pinjam gitu. Sebelum kita jadi presiden kan kita juga harus terbiasa gitu dengan tanggung jawab yang kecil itu gitu. Ketika tanggung jawab yang kecil saja sudah kita bisa gitu, insya Allah kedepannya juga bakal bisa mengemban tanggung jawab yang besar gitu. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah. Nah, Ananda semua di kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera kita akhiri ya. Kemudian Bapak ingin Ananda semua coba ungkapkan kesan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Boleh selain Lulu sama Ulan ya, boleh teman-teman yang lain, sok kesan-kesannya apa sih dari kegiatan kelompok ini? Ya, boleh. Kesan-kesannya itu kesan-kesannya ya kayak tadi jadi kayak iya gitu, tanggung jawab dari yang kecil-kecilan gitu ya. Terus sama ini kayak cita-cita, terus kayak lebih banyak lagi tahu tentang kewajiban kita seharusnya ngapain di sini. Terus ya udah itu aja. Oke, terakhir nih, setelah kalian mendapatkan kegiatan ini, tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mendapatkan materi ini, materi tentang kesadaran tanggung jawab sosial, kemudian telah melakukan sosiodrama, telah mengamati kegiatan ini. Nah, silahkan tindak lanjut apa yang baik yang bisa kita terapkan. Ayo, ada yang mau kasih masukan atau ngasih pendapat? Untuk tindak lanjutan setelah kita mengikuti rute ini, ya lebih sadar lagi untuk semangat untuk lebih mengemban apa yang harusnya kita ada di sini, mengerjakan kayak belajar lebih giat, semangat, ingat orang tua, ingat semua perjuangan orang tua yang ada, orang tua yang telah membimbing kita, telah membiayai kita di sini. Itu lebih semangat lagi gitu untuk ada di sini. Betul, ya, oke. Jadi memang tindak lanjutnya adalah kalian harus lebih semangat lagi belajar sebagai bentuk tanggung jawab kepada orang tua, lebih baik lagi berperilaku sebagai tanggung jawab kepada teman, kemudian lebih baik lagi menjadi siswa atau menjadi santri sebagai tanggung jawab kepada sekolah atau pesantren. Oke, Ananda semua, alhamdulillah rangkaian kegiatan bimbingan kelompok ini sudah selesai. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semua, terima kasih Anandaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.